Pemirsa, pandangan yang menilai persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh 3 lembaga keuangan global yaitu IMF, Bank Dunia, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta. Presiden berpendirian perlunya dibangun tatanan perekonomian dunia yang baru dan terbuka bagi kekuatan ekonomi baru. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, dan oleh ADB adalah pandangan yang usang yang perlu dibuang. Saya berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya kepada 3 lembaga keuangan internasional itu. Kita wajib membangun sebuah tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan ekonomi baru. Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain. Pak Ari, cukup keras ya kalau kata usang dan perlu dibuang itu. Nah, bagaimana? itu dia. Ya, artinya kata-kata usang dan perlu dibuang dalam bahasa diplomasi itu sangat keras. Saya tidak mengenal kata itu dalam bahasa diplomasi, usang dan perlu dibuang. Iya. Menurut saya itu bukan diplomasi, itu sudah memang ngajak perang gitu loh. Nggak, di sini Jokowi ingin menunjukkan bahwa ini loh gayanya beliau, ya terlepas kita tidak tahu Ini bagian retorika seorang Jokowi. Apakah ini diketikan sebelumnya atau memang ini hasil tulisan Pak Jokowi sendiri ya. Tapi paling tidak beliau ingin menyampaikan pesan ya bahwa ini loh saya apa adanya, lugas, dan memang saya ingin adanya perubahan. Itu. Tapi kan artinya posisi Indonesia sekarang di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo patut juga disyukuri karena bergening posisi kita semakin kuat akibat presiden-presiden sebelumnya juga kan yang punya peran, begitu kan? Betul. Nah, kalau hal ini terjadi 10 tahun atau 20 tahun lalu mungkin berbeda kondisinya. Ya, jelas. Kata itu tidak akan dipakai gitu loh. Ya mungkin tidak dipakai, atau juga kita perlu melihat keadaan kita sendiri. Pada saat kita mau berbicara keras, tentunya kita harus berpikir di belakang kita apakah cukup kuat atau tidak. Nah, Pak Jokowi saya rasa sudah berhitung mudah-mudahan bahwa dia akan disupport oleh para infrastruktur pemerintahannya sehingga dapat mendukung apa yang dia utarakan secara lantang ini. Terkait dengan isu Palestina, bagaimana Anda melihatnya? Isu Palestina menurut saya pemerintahan Jokowi ini cukup realistis dalam artian begitu ingin mendorong pengakuan Palestina lebih kuat lagi, maka Indonesia berencana untuk mengangkat konsul kehormatan yang selama ini perwakilan kita untuk Palestina itu diakreditasikan di Amman, Jordania. Ya. Sehingga dengan adanya pengangkatan konsul kehormatan kita di sana menguatkan bahwa Indonesia tidak hanya mengakui secara politis tapi juga secara fisik kita ada kehadiran kita ada di wilayah Palestina. Yang berkedudukan di Palestina. Dan mudah-mudahan Palestinanya di mana nih? Palestinanya ya bisa di tepi barat atau di Gaza. Dan itu mudah-mudahan diharapkan bisa diikuti oleh negara-negara lain yang sudah mengakui Palestina merdeka untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konkret lagi. Kalau itu dilakukan, bukankah kita malah membuka peluang ada masalah baru dengan Amerika Serikat misalnya? Saya rasa dengan kita mengakui Palestina sebagai sebuah negara itu pasti akan menjadi sebuah faktor di mana kerjasama kita dengan Amerika akan terjadi. Tapi toh sampai sekarang kita baik-baik saja dan saya rasa Amerika juga sudah berhitung dengan kata-kata yang diutarakan belakangan ini oleh Obama ya. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa Amerika sudah mulai goyang gitu ya. Artinya dukungan terhadap Israel ya. Secara terang-terangan sekarang lain ya dengan pemerintahan Clinton dengan George Bush sebelumnya. Nah, Obama sekarang lebih netral gitu meskipun pada kenyataannya kita tahu segala resolusi yang berkaitan dengan Israel pastinya ada Amerika di sana. Tapi jangan lupa Obama sudah tinggal menghitung hari kan. Kalau nanti misalnya Hillary Clinton yang jadi atau siapa kan bisa saja terjadi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga kan. Kita lihat. Nah, masalahnya Pak Mahfud ini soal Palestina ini kan merupakan pekerjaan rumah yang sudah lama sekali, yang sudah disuarakan lama oleh Konferensi Asia Afrika dan ini PR yang belum selesai. Kira-kira golnya kemana ini? Jadi begini, yang dibutuhkan sekarang ini adalah
Asia Afrika dengan semangat konferensinya ini menyelesaikan hutang yang tersisa, di mana tinggal satu bangsa yang dulu mengikuti konferensi Asia Afrika yang belum merdeka, yaitu Palestina. Dan yang dibutuhkan adalah bukan dukungan terhadap kemerdekaan itu. Yang dibutuhkan adalah bukan deklarasi atau pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Bukan itu? Bukan itu. Karena itu sudah dilakukan oleh banyak negara dan Indonesia sudah menyatakan dukungannya sejak awal. Menyuarakan soal itu. Lalu dan apa? juga sudah menyatakan dukungannya terhadap negara Palestina merdeka. Yang dibutuhkan adalah sebuah aksi yang konkret untuk memberikan pengakuan secara de facto dan de jure terhadap kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara. Nah, ini dengan konsul kehormatan tadi menurut Anda? Nah, jadi begini. Selama ini perwakilan kita di Palestina ini kan di-cover oleh KBRI kita yang ada di Yordania, di Amman. Ide untuk membentuk atau usulan untuk membentuk perwakilan kita di Palestina ini sudah lama. Saya sudah 2 tahun lebih berbicara dengan Menteri Luar Negeri, ya, bagaimana mempercepat terwujudnya perwakilan kita di Palestina. Sampai sekarang belum ada beritanya. Ya. Nah, ada ide yang paling minimal yaitu membuka konsul kehormatan. Dan saya sendiri dalam kunjungan ke Palestina sudah bertemu dengan calon konsul kehormatan. Siapa itu? Ada warga Palestina, dia akademisi, dia orang yang sangat dekat dengan pemerintahan Palestina sekarang dan memang punya relasi yang baik dengan Indonesia. Tetapi sampai hari ini pun ide atau usul untuk membentuk konsul kehormatan ini belum terrealisir. Saya juga tidak mengerti. Palestina sendiri harusnya kan juga mendukung kan ide konsul Palestina kehormatan pasti ini. sangat mendukung. Tapi persoalannya di mana? Itu yang menjadi tanda tanya saya. Lagi-lagi di dalam negeri kita. Oleh karena itu ketika pemerintah dalam momen konferensi Asia Afrika ini menegaskan kembali lagi tekadnya, dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara, maka setelah konferensi Asia Afrika ini saya nggak perlu nunggu 1 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun untuk kemudian melihat bahwa Indonesia punya bendera merah putih di Palestina. Di Palestina ya. Itu satu. Yang kedua secara lebih konkret begini. Dukungan sebentar Pak Mahfud, hitung-hitungan Anda nih, hitung-hitung politis. Paling lama, berapa bulan sampai bendera merah putih harus ada di tepi barat atau ya dimanapun wilayah Palestina itu? Itu tergantung pada kemampuan kita menghadapi tekanan-tekanan yang ingin menghalangi berdirinya perwakilan itu di sana. Faktornya cuma itu. Kalau kita firm, kita yakin dan bisa menghadapi segala tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang itu, maka nggak usah nunggu 6 bulan, besok juga bisa. Begitu. Nah, tapi yang kedua yang lebih penting adalah bahwa sejak kita memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara tahun 88, 89 alhamdulillah ada perwakilan Palestina di Indonesia. Total bantuan kita secara keuangan terhadap Palestina ini relatif masih kecil. Ya, memang kita tidak bisa membantu sendiri. Tetapi kalau kita menginisiasi bantuan yang memadai dan bahkan bantuan itu sumbernya bukan hanya dari APBN, tapi juga kita mengkonsolidasi dukungan atau solidaritas masyarakat, sebenarnya ini akan sangat signifikan. Tapi apakah itu bisa jadi ukuran semata? Oh betul, karena begini. Semakin meningkat tingkat kemakmuran masyarakat di Palestina, ini akan semakin memudahkan mereka menuju negara merdeka. Kenapa? Sekarang ini kan ada persoalan. Orang tidak setuju dengan cara-cara kekerasan atau cara-cara bersenjata bagi kelompok-kelompok di Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Cuma persoalannya begini, semakin banyak mereka mendapatkan tekanan ekonomi, semakin mereka meluas mendapatkan problem kemakmuran atau kemiskinan, maka perjuangan secara bersenjata itu menjadi pilihan yang tidak bisa terhindari. Cuma masalahnya Palestina kan tidak bisa memakmurkan dirinya sendiri. Nah, disinilah semangat konferensi Asia Afrika semestinya ditunjukkan dengan ada komitmen misalnya dari peserta-peserta ini, negara-negara konferensi Asia Afrika sebagai wujud dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, kita mendukung untuk membantu pembangunan Palestina. Iya, karena memang ekonominya dirusak, dimiskinkan sehingga secara politik tidak bisa mendolat. Kalau ini tidak ada, maka statement yang keluar hari ini atau esok
itu sebenarnya statement yang sudah keluar 60 tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi konkretnya tadi ya Anda garis bawahi. Mungkin Pak Ari begini, kita ingat dulu ada CGI ya, Consultative Group for Indonesia gitu kan, yang kemudian belakangan dibubarkan IGGI dan seterusnya oleh Pak Harto gitu kan. Mungkinkah kawasan Asia Afrika, negara-negara di kawasan ini bisa membentuk forum seperti itu fokus pada Palestina? Saya rasa itu ide yang cukup baik ya. Artinya memang tindakan real kemudian difokuskan kepada Palestina. Itu konkret loh. Itu konkret dan memang ya dengan memakmurkan sebuah bangsa maka itu akan membuat bangsa itu semakin kuat. Jadi mungkin bantuan yang tadinya mohon maaf mungkin hanya sekedar sedikit tadi ya. Tapi ini kalau misalnya kita kumpulkan, lalu kita membuat investasi di sana, membuka lapangan kerja di sana, ya sehingga mereka bisa berdiri di kakinya sendiri. Lalu perjuangan yang pun akan berubah, yang tadinya kekerasan menjadi perjuangan-perjuangan yang lebih intelek, lebih diplomatis, sehingga kita juga bisa melihat bangsa Palestina juga ikut tumbuh, yang seharusnya bersamaan dengan negara-negara Asia Afrika yang lainnya. Sehingga dari tahun 65 hingga sekarang seharusnya Palestina itu sudah berdiri sama tinggi dengan negara Asia yang lain. Ya akhirnya cuma sayang idenya disampaikan di berita satu. nanti saya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo gitu kan. Mudah-mudahan. Iya, saya harus akhiri diskusi malam ini, tapi kita tunggu seperti kata Pak Mahfud tadi, mudah-mudahan ada aksi nyata gitu ya. Pak Mahfud terima kasih bersama kami, Pak Ari terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi.